Oke guys, balik lagi di YouTube channel aku bareng Kak Tati. Yeay. Hari ini kita mau ngobrol santai. Mau ngobrol santai tapi isinya serius tentunya. Nah, di sini aku udah sediain kalau misalnya aku ambil kertas berarti ini ada tulisannya, dan dalam tulisan ini ada pertanyaan tentang kehidupan Kak Tati. Apa-apa kita akan menggali apa yang pernah dialami oleh Kak Tati ini, karena ya setahu aku perjalanan kehidupan Kak Tati ini tidak mudah. Jadi pasti seru teman-teman. Oke. Udah siap? Siap dong. Oke. Oh ya, boleh kenalan biar ada yang ngelirik. Oke, terima kasih untuk saudari Adeniati. Perkenalkan, nama saya Tati Purwati Hura. Saya dari Nias tentunya. Wow, mestinya sih dari mana? Nias itu Sumatera Utara. Bentar, kita lanjut ya, Mam. Oke. Mam. Kok Mami? Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Ceng. Apa ya? Saya jadi deg-degan. Pertanyaannya apa ya? Oh, ini. Seberapa sayang kamu ke orang tua? Seberapa sayangnya aku ke orang tua, itu sayangnya nggak bisa dibilang sih, nggak bisa diungkapkan. Yang penting aku sayang banget sama orang tua aku. Ya, sayangnya itu seperti apa sih maksudnya? Ya, sekalipun memang tidak bisa diungkapkan, tapi bisa digambarin nggak? Misalnya kayak gini, contohnya. Oke. Orang yang apa namanya, yang pertama dalam hidup saya adalah Tuhan, dan orang yang paling ini dalam hidup saya yang kedua adalah orang tua. Tentunya itu adalah pesan Tuhan juga ya. Iya, itu karena kan kita nggak mungkin ada kalau nggak ada orang tua. Nah, Benar. jadi rasa sayang saya aku ke orang tua aku itu yang penting aku pengen ngebahagiain mereka supaya mereka itu aku pengen berhasil supaya mereka senang, karena salah satu wujud dari atau sesuatu yang aku lakukan untuk membuat orang tua aku bahagia karena aku sayang banget sama mereka, ya aku pengen berhasil supaya mereka bahagia dan senang. Oke, ngomong-ngomongin untuk bahagian orang tua, hal-hal apa sih yang belum tercapai yang mungkin menurut orang tua belum puas dan mungkin Kak Tati juga belum dilakukan? Oke. Atau mungkin ada planning ke depan untuk bahagiain seperti ini apa? Oke, seperti yang saya tadi udah bilang di awal, saya pengen buat orang tua saya bahagia itu ketika saya udah berhasil, ya kan, ketika saya udah berhasil mungkin dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun maksudnya dalam kehidupan saya sehari-hari lah, hidup saya menjadi berkat. Dan karena orang tua nggak terlalu menuntut saya untuk harus membuat sesuatu hal yang besar, tapi yang orang penting sukses. iya, yang penting orang tua itu Sukses maunya dalam pelayanan. saya sukses dalam pelayanan, hidup saya menjadi berkat, nggak membuat malu orang tua, apalagi membuat malu nama Tuhan. Dan yang planning saya ke depan, ini buat saya sendiri, saya pengen membuat untuk membahagiakan orang tua saya itu, saya pengen ketika saya udah berhasil nanti, saya pengen membawa papa mama saya itu jalan-jalan. Wow. Impian yang paling mulia membahagiakan orang tua. Oke. Pertanyaan pertama sudah lewat. Cing. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Nah, mungkin ini lebih ganas Deg-degan ya. guys. Ganas banget. Wow. Ini Apa tuh? guys, boleh lihat nggak? Gitu ya, nggak kelihatan ya. Hal yang paling menyakitkan selama hidup. Apaan? Apakah karena ditinggal pacar, dibully, atau di apa? Hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya, sebenarnya ada sih hal itu yang paling menyakitkan, tapi kayaknya nggak harus dikasih tahu kali ya. Ya, Soalnya ini tentang keluarga, oh, para papa dan mama, dan itu hal yang memang membuat saya sangat sakit banget, dan itu membuat saya bukan terluka sih, tapi yang penting gimana ya, sakit banget rasanya gitu. Dan sehingga ketika rasa sakit itu datang untuk menimpa saya jadi marah sama diri saya sendiri,
Saya bisa marah sama mama, bisa marah sama papa, bahkan sempat membuat saya marah kepada Tuhan. Jadi itulah hal yang paling membuat saya paling sakit. Nah, dan kalau seperti tadi yang dikatakan oleh saudari Adanyati, mungkin karena tinggal pasangan, ada sih ada, cuman maksudnya Ada hal ya. yang ada dong, ada yang paling membuat saya itu sakit. Tapi yang paling banget ya tentang keluarga, jadi Oh ya. kayaknya maaf nggak bisa Ya, untuk maaf. dikasih tahu di sini. Ya, tapi satu hal kepercayaan kita bahwa sekalipun memang sakit itu ada, yang paling menyembuhkan itu adalah kita datang sama Tuhan ya. Ya betul sekali. Sekalipun memang kita juga sempat marah sama Tuhan, tetapi itu bukan hal yang memang kayak alasan pertama bahwa mungkin karena Tuhan. Ya. Kita percaya apa yang Tuhan buat semua baik adanya ya. Ya oke. Buat saya sih ketika saya mengalami hal yang paling menyakitkan itu, ya secara manusia kita semua wajar dong ya marah, kok begini gitu kan, wajar kita sampai aduh Tuhan kenapa gitu. Akan tetapi yang harus saya lakukan seterusnya adalah saya bersyukur kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang mengingatkan saya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu tidak salah, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu Tuhan mempunyai tujuan, karena Tuhan membuat kita lebih percaya lagi, Tuhan membuat kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan itu, kita kan boleh bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka juga ketika mereka mengalami hal tersebut mereka boleh dikuatkan. Yes, benar. Terima kasih, memberkati banget. Semoga ini memberkati buat teman-temannya. Oke. Semoga guys. Pertanyaan yang ketiga. Apakah pertanyaannya jing. Apa ini guys? Saya jadi deg-degan guys. Umur berapa yang ditargetkan untuk bisa nikah? Oke. Bukan cita-cita ya, tapi Tujuan akhir ya. Maksudnya dari sejak SMA gitu kan. Biasanya kita kalau udah SMA itu paling enggak kan kita udah mempunyai pikiran yang menjurus yang mau ke dewasa gitu ya kan. Ya, jadi keseriusan gitu. Jadi dari SMP. SMA. Oh, SMA. Jadi waktu saya masih SMA saya pengen punya cita-cita paling cepat saya mau menikah umurnya 25. Di bawah 25 saya nggak mau menikah. Iya, Dan paling lambat umur saya mau menikah itu 28. Berarti umur 25 ini memang ideal ya buat perempuan untuk nikah. Iya buat saya Iya, sih, betul. buat saya ya, Karena ini buat saya matahari pribadi udah ya. mulai Soalnya kalau buat saya nggak mau menikah umur 21, 22 gitu karena itu buat saya, tapi beda-beda Iya, ya. betul. Beda-beda setiap orang. Buat saya itu masih muda, dan kenapa maksudnya umur-umur segitu tuh umur-umur yang membuat kita mau berjuang Iya, gitu iya, kan, pengen menikmati hidupnya, dan umur-umur dimana kita saya mau berjuang untuk mencapai dulu cita-cita saya gitu. Oke. Dan sekarang kan udah punya ini ya, gitu ya. Ya kira-kira begitulah, didoain aja. Amin. Semoga tahun ini dihalalkan ya. Amin. Jangan- Supaya aku jangan lama-lama menunggu. Iya betul. Iya, karena menunggu itu kan hal yang membosankan guys. Menunggu itu membosankan guys, apalagi kalau nggak ada kepastian. Betul. Mati kalian. Nah, buat teman yang mungkin lagi pacaran bertahun-tahun, Iya guys. terus kalau misalnya nggak ada kepastian dari dia, keputusannya ya udah pikir sendiri. Karena kredit motor aja guys, cuma 1,5 tahun, nggak bertahun-tahun. Kita bertahun-tahun nggak dihalalin, ya nggak apa-apa lah, Tuhan sudah atur. Tuhan beratur, Tuhan itu berarti Tuhan mau supaya kita itu banyak belajar sebelum kita sampai kepada yang sudah ditentukan, sehingga kalau kita udah sampai kepada yang sudah memang dia yang dari Tuhan gitu, kita udah belajar banyak hal, jadi kita udah siap. Iya, tapi pernikahan itu kayak gimana sih, Mam? Aduh, pernikahan itu saya cuma kurang tahu karena saya belum menikah. Aku sih mikirnya kayak gini nih, kalau misalnya orang belum nikah, mungkin karena Tuhan tahu ya dia belum siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu, karena kan iya sekarang kan udah banyak yang cerai, jadi iya kan. Oke, buat saya gini, kalau kita udah mengambil keputusan untuk mau menikah berarti kita udah siap untuk hidup berdua. Iya.
kalau kita belum mau, kalau kita cuman mau mengikuti keinginan kita untuk mau menikah tapi kita belum siap untuk mau mengatakan saya hidup berdua, jangan menikah. Karena menyatukan perbedaan jadi satu itu hal yang tidak mudah. Iya, memang tidak mudah banget sih. Soalnya buktinya gini, jangankan kita bahas soal menikah, dalam hubungan aja, kalau untuk Iya, menyatukan perbedaan antara keegoisan, antara komunikasi yang baik pun itu memang susah. Iya betul. Jadi memang sebelum menikah teman-teman, saya juga belum nikah sih. Jadi Ya nggak maksudnya- apa-apa kan, belum, memang umurnya sih belum ini. Ya buat teman-teman yang mungkin mau nikah, harus pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan, karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Tuhan membenci perceraian, teman-teman. Oke. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Apa ini? Kira-kira Guys, sepertinya pertanyaan semakin panas. wow. Ini pertanyaan yang sama kayak tadi sih, tapi agak lebih signifikan. Oke. Apa itu? Pertanyaannya, pernah dibully nggak sama orang-orang di luar sana? Dibully sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Dibully atau kayak diajak apa gitu nggak pernah sih. Tapi kalau dibilang bukan diajak juga sih, suka dibilang orang tomboy tapi gue cewek. Iya. Emang kayak tomboy sih ya. eh, Tapi sekarang udah mendingan. iya pernah. Iya. Bahkan itu ada beberapa waktu, memang maksudnya nggak tiap hari terus menerus kan, tetapi apa ya, ada saatnya ketemu sama teman ini terus ketemu sama teman ini gitu, jadi akan selalu dibilang, tapi itu bukan bully sih, cuman kayak untuk diledek-ledekin gitu. Mereka suka bilang lu cewek apa cowok gitu. Terus kalau kayak pergi sekolah aku pakai Celana. rok, Oh iya. mereka bilang nggak cocok lu pakai rok, cocoknya lu pakai celana Iya. gitu. Terus kalau kayak mau pertemuan sama teman-teman pakai dress gitu, apalagi kalau pakai hak tinggi gitu, kan agak beda lah ya kan cara jalannya cewek yang biasa atau yang feminin gitu. Iya, betul. Kalau pakai hak tinggi dengan yang kita yang tomboy pakai hak tinggi jalannya kayak laki-laki gitu. Jadi Iya. tapi buat saya nggak masalah, karena memang saya menyadari bahwa saya tomboy, dan saya menyadari bahwa kalau saya pakai hak kayak pakaian cewek gitulah, punya barang-barang cewek gitu, saya menyadari bahwa saya nggak bisa seperti cewek yang feminin yang jalannya seperti apa gitu. Jadi no problem buat saya sih. Berarti nggak ada sih, nggak dapat bully sih ya. Nggak Tapi- dapat bully sih, cuman di saat seperti itu saja. Tapi memang ada orang sih yang pernah dapat bully kayak gitu, dan orang luar itu menganggapnya kayak remeh. Tapi saya kira itu orang yang dibully sekarang itu adalah orang yang memang udah dulunya kan dibully, tapi sekarang udah berhasil. Nah, jadi gini ada pelajaran juga buat kita sih, bahwa kita semua manusia di dunia ini sama. Nggak ada bedanya, kita semua sama. Kalau mungkin ada perbedaannya yang mungkin mempunyai kekurangan atau kelebihan dari kita, itu semua Tuhan sudah atur sih, kembali ke situ ya kan. Jadi tujuan kita kalau misalnya kita mau melihat kayak gitu, kita jangan ngebully, justru kita harus mendorong, memotivasi atau memberi semangat buat dia gitu loh, sehingga kita sama-sama berhasil. Karena buat saya kalau kita mau bully orang, kita mau ngejek atau apa gitu, sama aja kita udah membunuh orang gitu. Iya, Jadi pembunuhan karakter. iya, pembunuhan karakter gitu. Jadi pembunuhan itu nggak harus kayak memakai barang tajam, tapi Nggak dengan harus gitu ya. berdarah ya. Iya, nggak harus berdarah, tapi dengan kita mengecilkannya, meremehkan betul. itu, kita sama aja kita udah membunuh orang sih. Jadi buat kita jauhilah itu yang namanya bully. Iya. Dan kebanyakan orang yang bully itu adalah mereka yang memang punya banyak kelemahan dibandingkan Iya. orang yang dibully kan. Seakan-akan dia melakukan itu untuk menutupi kelemahannya. Kelemahannya. Iya sih. Jadi saya kembali katakan seperti awal, kita Tuhan menciptakan kita itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi makanya dikatakan kita itu unik sebenarnya. Tapi di dalam satu pandangan kita itu semua sama gitu. Nggak ada bedanya sih, sama. Wow, luar biasa ibu narasumber ini satu ya. Haleluya. Oke, pertanyaan yang kelima.
Apa ya kira-kira? Saya guys. Jadi Wow, ini penasaran pertanyaan yang di luar pikiran. Apa yang terlintas di pikiran ketika dengar nama Yesus? pengorbanan salib. Wow. Seperti apa? Bisa dijelasin? Ketika saya mendengar nama Yesus, yang pertama kali saya ingat gitu ya, pengorbanannya di kayu salib. Karena kenapa? Yang penting apapun itu, kadang kalau disebutkan Yesus, saya menutup mata ataupun saya berdoa kayak kita. Yang penting berdoa, mau dalam bentuk persekutuan, doa sembalaman atau doa apa. Iya. Itu yang kalau saya dengar, bahkan kalau saya bayangkan bahwa Yesus yang pertama kali saya lihat itu adalah ketika Yesus berkorban di kayu salib. Kenapa? Karena begini, Tuhan menunjukkan betapa besar kasihnya dan betapa dia mengasihi kita, dan dia menunjukkan bahwa hidup kita itu berharga ketika dia mati di kayu salib. Yes. Karena kenapa? Kita ini manusia berdosa. Kita ini tidak layak menerima itu semua. Kita yang harus disalibkan. Kita yang harus dicaci maki. Kita yang harus dipakein mahkota duri. Yang penting kita semua yang sebenarnya menerima itu. Tapi karena Tuhan mau, dia mau mati di kayu salib. Jadi yang pertama kali melintas di pikiran saya kalau saya mendengar nama Yesus adalah Yesus di kayu salib. Karena nggak ada yang sama seperti Yesus mau mati demi orang lain. Nggak ada. Iya betul, nggak ada yang. Dan karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, saya menyadari bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan, dan kasihnya itu luar biasa gitu. Dan dari yang saya bukan siapa-siapa, dari yang hidup saya nggak layak, Tuhan melayakkan saya. Luar biasa. Tapi memang pengorbanan Yesus itu hal yang luar biasa, mengubah segalanya, teman-teman. Bukan cuma suatu dua orang yang ditanggung dosanya, tetapi seluruh dunia. Iya. Tidak memandang agama. Tapi memang buat saya, ketika saya mau belajar tentang kasih Tuhan, Tuhan kan mau melakukan pengorbanan di kayu salib itu karena kasih. Ya, kalau Tuhan tidak memiliki kasih, ya, dia tidak mungkin mau berkorban untuk kita. Tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. ya, Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ini buat saya pribadi ya, ya, tidak ada alasan buat saya untuk tidak mengasihi siapapun itu. Bukan hanya sama agama. Jadi siapapun itu, karena ketika kita sudah dikasihi oleh Tuhan, dan ketika kita sudah mengenal Tuhan itu dalam hati kita, karena kita tahu Allah itu adalah kasih, ini tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak mengasihi, ya. Tapi saya yakin percaya orang yang sudah mengenal Tuhan, dia pasti punya kasih. Dan kasih itu akan kelihatan dari perbuatannya setiap hari. Karena kalau buat saya, percuma kita mau mengatakan, oh saya udah mengenal Tuhan, tapi kita tidak memiliki kasih itu. Jadi buat saya, kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan kalau kita memiliki kasih, karena kasih itu adalah Allah sendiri. ya, betul. Jadi buat saya, marilah kita tetap saling mengasihi, ya. Jangan kita melihat siapa dia, jangan kita melihat dia seperti apa. Tapi kalau buat saya, ini pengalaman saya, terkadang ya kita hanya mengasihi orang kalau orang itu udah berbuat baik kepada kita. Sama orang yang mungkin berada, atau mungkin kita mau mengasihi karena kita memiliki motivasi. Iya betul. Nah, sedangkan Tuhan, orang berdosa pun, kita pun orang-orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk mau memilih siapa yang kita kasih. Ya, berbahagialah kita yang punya Tuhan yang adalah kasih. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Wow. Guys, sepertinya ini pertanyaan yang Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebagai pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang bingung dalam mencari pasangan, atau mungkin sedang berada dalam keterpurukan? Oke. Buat teman-teman yang sekarang sedang bingung mencari pasangan yang tepat, itu seperti apa sih? Yang cocok itu bagaimana sih? Iya, betul. Yang dari Tuhan itu seperti apa sih? Kalau buat saya begini, kalau kita mau tahu jodoh kita itu atau pasangan kita itu dia yang tepat dari Tuhan, yang pertama ya kalau buat saya, ketika kita sudah ada perkenalan, kita dekat, kita menjalin komunikasi, ya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan,
benar nggak sih dia? Kalau memang dia, ya minta tanda dari Tuhan. Dia akan hidup saya semakin berubah ke arah yang baik, hidupnya dia juga berubah ke arah yang lebih baik. Maksudnya gini, kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama mau bertumbuh gitu di dalam Tuhan. Ya, betul. Terus lihat dia juga, apakah dia itu menerima kamu apa adanya, keluarga kamu apa adanya, atau bagaimana? Nah, dengan dan masih ada lagi langkah-langkah yang selanjutnya. Dengan kalau kita sudah menemukan langkah-langkah seperti itu, ya pertahankan teman-teman. Nah, begini juga, kadang-kala kita sebagai anak-anak muda, kalau kita mau mencari pasangan nih, contohnya kayak kita udah umur 20-an ke atas kan, otomatis kita mau pacaran bukan hanya sebatas pacaran-pacaran biasa, tapi kita mau pacaran karena kita ingin menjalin sebuah komitmen, ya, bahwa kita akan serius gitu ya, sehingga kita sampai kepada pernikahan nantinya. Jadi kita jangan mencari pasangan yang membuat kita enak-enak saja. Kita jangan mencari pasangan yang membuat kita bahagia saja. Karena lebih baik sekarang kita itu sering cekcok, salah paham, ya, ada miskom gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kan saling, dengan cara-cara begitu kita kan saling mengenal pasangan kita gitu. Oh, ternyata dia itu tidak suka ini. Oh, dia sepertinya begini. Jadi dengan adanya seperti itu tuh kita akan belajar untuk saling mencocokkan gitu. Jadi dia tidak suka kalau saya seperti ini gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau pasangan itu mau belajar, sama-sama belajar, kita mau belajar untuk memahaminya dan merubah juga kehidupan kita, cara hidup kita, cara berpikir, cara untuk kita merespon. Begitu juga dengan dia, itu adalah cara langkah-langkah yang terbaik juga kalau dia itu memang pasangan yang baik juga. Karena begini teman-teman, ada beberapa pembatuan senior-senior mengatakan begini, nggak ada pasangan yang cocok, ya. Karena kalau kita mau cari yang cocok, yang ada cekcok. Ya, betul. Nah, jadi kita jangan mencari, aku nggak cocok sama dia, karena nggak ada pasangan yang cocok. Karena yang ada nanti cekcok. Tapi kita mau mencari yang tepat. Berarti dari cekcok jadi cocok ya. Nah, itu. Siapa? Nah, itu ada seorang ibu rohani di tempat saya praktek beberapa tahun lalu. Dan itu juga pernah diungkapin sama dosen kita yang Om Jamal. Halo Om Jamal, kalau mungkin nonton, kata cekcok jadi cocok itu menjadi bahan yang memang mendasar dalam kehidupan sebagai anak-anak muda ya. Terima kasih Om buat kata-kata mutiaranya. Jadi saya juga belajar sih dari situ. Oh iya, soalnya gini, karena kan kita masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Tapi yang harus kita lakukan dalam sebuah hubungan gitu, kalau kita mau bagaimana cara kita mencocokkan. Ya, betul. Dari kekurangan kita ditutupi dengan kelebihannya dia, begitu juga sebaliknya. Jadi di dalam, kalau kita mempunyai pasangan itu kita jangan saling menonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita, tetapi kita harus menyadari apa yang menjadi kekurangan pasangan kita, dan kita akan menutupinya itu dengan kelebihannya kita. Wow. Ya, jadi buat saya sih, banyak juga orang bilang kalau kan kita masing-masing mempunyai keegoisannya masing-masing ya. Tapi di dalam hubungan itu bagaimana, makanya ada yang namanya komunikasi yang baik. Dengan kalau ada komunikasi yang baik dalam hubungan, kita akan semakin mengerti apa yang harus kita kikis, apa yang harus kita kurangi dalam diri kita. Super banget. Luar biasa. Bagi teman-teman yang sekarang ini sedang terpuruk, teman-teman jangan takut dan jangan terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan. Karena kita masing-masing mempunyai prosesnya yang berbeda sesuai dengan kapasitas kita, dan Tuhan udah tahu kok kemampuan kita itu seperti apa. Mungkin di sini juga saudari ada Nyati tahu sebagian dari cerita kehidupan saya. Kalau saya mengatakan juga saya seperti salah satu orang yang kayaknya terpuruk dan mengalami masalah yang besar dalam kehidupan saya. Mungkin bukan hanya dari pribadi saya, dari keluarga saya, dari teman-teman saya ada, dari pasangan saya juga ada. Gitu loh. Jadi tapi saya mau belajar bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya tujuan. Maksudnya kita berpikir positif aja, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu semua karena Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang kuat, supaya kita lebih percaya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan sendiri untuk mengatasi masalah itu. Jadi pedulikan. Nah teman-teman, Tuhan mau.
Jadilah pribadi yang mandiri, yang kuat, dan tetap menjaga hati. Ya, tetap menjaga hati. Apapun itu situasi, tetap menjaga hati. Dan tetap menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang besar buat kita. Amin. Dan Tuhan sudah menyediakan hari-hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, oke. Thank you udah Sama-sama. mampir di channel kita, biar ini boleh memberkati teman-teman Amin. sebagai anak-anak muda, karena memang saya tahu banyak anak-anak muda yang mungkin sedang dalam terpuruk, yang sedang bertanya-tanya akan kehidupannya, tapi lewat kesaksian yang disampaikan oleh Kak Tati ini, biar ini boleh memberkati teman-teman. Oke, see you teman-teman. Terima kasih adanya Tuhan berkati. Oke, terima kasih Mam udah Sama-sama. untuk waktunya ya. Oke. Siap.